Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang beriman, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan juga dimudahkan dalam segala urusan, terutama urusan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak kalimat thayyibah, yaitu alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak karunia nikmat. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita mampu terus untuk bersyukur kepadanya. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada baginda alam, sosok suri teladan kita, panutan kita, penyelamat kita, pembawa berkah kepada hidup kita, memberi jalan yang benar, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan diberikan syafaat dan mereka nanti, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mari kita sedikit belajar daripada kisah yang mungkin para pemirsa mengetahui, terutama para pemirsa yang senang duduk di pesantren atau duduk di sebuah majelis atau sebuah pengajian. Namun mari kita buka kembali ceritanya, kita ambil hikmah dan pelajarannya, yaitu tentang seorang raja yang mana memiliki kerajaan yang sangat mewah, yang sangat luas dan sangat megah, dan berikut dengan tentara, ajudan atau para pembantunya. Suatu waktu sang raja ini ingin keluar dari kerajaannya untuk bermaksud ke suatu tujuan atau ke suatu tempat yang mana waktu itu melewati pasir yang sangat jauh, yang sangat terjal, atau padang pasir yang sangat luas, sangat jauh. Lama kemudian sang raja tadi memanggil para ajudannya untuk senantiasa mengikutinya dan jangan lupa bawa bekal. Semuanya disiapkan dengan baik, dengan cukup. Di perjalanan mereka sudah mulai kehausan, kelaparan, maka bekal yang sudah dibawa tadi kemudian mereka dan raja, para ajudan dan seorang raja makan bersama-sama. Setelah makan bersama-sama, tujuan yang dituju belum sampai atau belum sampai terhadap apa yang dituju di suatu tempat. Lalu kemudian sang raja dan para ajudannya kembali untuk berjalan, yang mana jalan itu ya dalam keadaan panas dan juga di atas padang pasir yang sangat begitu panas. Lalu kemudian di pertengahan jalan lagi, kemudian sang raja dan para ajudannya merasa kehausan dan sangat-sangat haus. Namun bekal yang di awal tadi sudah dimakan dan sudah habis, tidak ada tersisa satupun. Kemudian sang raja benar-benar kehausan, begitu juga para ajudannya, haus yang sangat haus. Karena raja tadi ingin ke suatu tempat, maka terus menapaki padang pasir tersebut, dan beberapa langkah ke depan ada seorang yang terlihat miskin, yang terlihat tidak memiliki apa-apa, namun orang tadi membawa sebuah air atau sebotol air. Dan sang raja tadi menjegatnya dan memintanya. Tapi sang miskin tadi yang membawa botol tadi ingin memberikan dengan beberapa syarat. Yang pertama, jika saya berikan ini air kepada engkau, wahai tuan raja, apa yang engkau akan berikan kepada saya? Karena tuan raja ingin tubuhnya sehat, badannya sehat, dan tidak lagi kehausan, maka tuan raja langsung serentak berkata, kalau engkau berikan itu air kepadaku dalam satu gelas atau dalam satu mangkok tempat, maka aku akan berikan setengah kerajaanku kepada engkau. Maka orang miskin tadi atau orang yang memiliki hanya air saja, ya udah silakan air tuan raja. Kemudian tuan raja minum dan beberapa para ajudannya. Dan setelah itu tuan raja bangga. Dan setelah itu tuan raja segar. Dan itu setelah meminum beberapa gelas atau beberapa tegukan, merasa badannya siap untuk dipergunakan kembali untuk berjalan menuju suatu tempat tadi. Kemudian seorang tadi yang miskin berkata lagi, seandainya apa yang kau tadi minum memberikan kesegaran kepadamu dan itu benar-benar hakikat dari Allah Subhanahu wa taala dengan pelantara air tersebut, namun di suatu saat nanti air yang kau minum kemungkinan akan keluar lagi, atau bahasa kitanya kencing, atau bisa juga karena dia sudah makan, sang raja tadi mengeluarkan atau BAB tadi, babi. Bagaimana kalau air tadi yang diminum engkau tidak bisa mengeluarkannya? Apa yang akan kau lakukan? Sama seperti tadi.
yaitu aku akan mencari orang yang hebat, orang yang profesional untuk bisa mengeluarkan air yang ada di dalam tubuhku, yaitu air kencing tadi, agar tubuhku sehat, walaupun bayarannya setengahnya lagi daripada harta atau kekuasaan kerajaan saya. Masya Allah Akbar. Ini cerita, mari kita ambil hikmah dan pelajarannya, yaitu yang pertama, bersyukurnya seorang raja atas apa yang ia telah minum. Dengan satu mangkok atau satu gelas, itu tuan raja sangat bersyukur. Padahal kita setiap hari minum, setiap hari makan, setiap hari kita enak berjalan, setiap hari kita bisa melihat, berbicara dan lain sebagainya. Apakah kita sudah bersyukur? Apakah mulut ini sudah berzikir? Apakah mata ini bisa melihat Al-Quran? Apakah tangan ini bisa menolong orang lain dan lain sebagainya? Sang raja saja rela setengah kekayaannya diberikan untuk menebus haus tadi dalam hanya segenggam atau satu botol minum atau bahkan satu tegukan. Maka daripada itu, mari kita bersyukur karena kita telah dimudahkan oleh Allah, terutama di negara kita Indonesia yang begitu sangat subur, air banyak, makanan banyak, sawah-sawah tumbuh dengan baik. Pada itu mari kita bersyukur. Yang kedua adalah ketika sang raja tadi susah mengeluarkan airnya, susah kencing, maka sama-sama mencari orang yang profesional, kemudian menyembuhkan dirinya lewat perantara tersebut, maka akan diberikan setengahnya lagi kekayaannya untuk orang yang membantunya. Maka mari kita tetap ambil hikmahnya, yaitu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak, sangatlah luas. Maka daripada itu syukuri. Kita bisa berbicara, kita bisa melihat, bisa minum. Di sumur kita masih ada banyak air, jarang kekurangan. Masya Allah, ternyata air seteguk atau segelas itu bisa mendapatkan harta atau kekayaan seperti setengahnya dari tuan raja tersebut. Karena rasa haus dan dahaga kalau tidak dibereskan dengan air, maka rasa-rasanya manusia akan kehilangan nyawanya. Maka daripada itu, mari kita bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengikuti ajaran atau perintahnya dan senantiasa menjauhi segala larangannya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan juga bagi para pemirsa umumnya. Jika ada kekurangan, jika ada versi yang terbaru atau versi yang kurang lengkapnya, tolong diberi tahu di kolom komentar atau di share. Dan juga jika ini video bermanfaat, silahkan di like, di subscribe, dan juga di share kepada teman kerabat siapapun yang kau kehendaki. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.